Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaboh, ibu kota Kabupaten Aceh Barat, memiliki peran penting dalam sejarah Perang Aceh. Kota ini menjadi basis perlawanan salah satu pejuang Aceh yaitu Teku Umar. Sebelum meletus Perang Aceh antara tahun 1873 sampai 1942, Melaboh telah dilirik oleh berbagai bangsa di dunia. Para pedagang dari berbagai bangsa seperti Timur Tengah, India, Inggris, Portugis, Amerika Serikat hingga Belanda. Sebagai penghasil lada, Melaboh juga didukung dengan lokasinya sebagai bandar perdagangan yang strategis. Melaboh merupakan satu dari 3 pelabuhan yang strategis di Aceh, selain Banda Aceh dan Pidi. Memasuki abad ke-19 Masehi, Belanda mulai berambisi untuk menguasai daerah-daerah penghasil lada, termasuk dengan Melaboh. Kolonialis Belanda bahkan menginginkan Melaboh sebagai pusat kekuasaannya di bagian barat atau Westskut van Aceh. Upaya ini sontak mendapatkan perlawanan dari para pejuang Aceh. Kisah perlawanan mereka diabadikan dalam sebuah hikayat seperti Hikayat Perang Sabi, Hikayat Tengku di Mekek, Hikayat Tengku Cut Ali. Belanda ingin mendesain Melaboh sebagaimana VOC telah mendesain Batavia. Belanda mendatangkan Cornelis van Vollenhoven, seorang orientalis Belanda yang ahli di bidang hukum adat. Melaboh sama seperti dengan daerah yang lain di Kesultanan Aceh yang banyak dipengaruhi oleh hukum Islam. Kanun al-Ashi, pelaksanaan syariat Islam di Melaboh, bersumber dari Al-Quran dan hadis, adat, kanun, dan rusam. Berikut ini sejarah singkat tentang kota Melaboh dalam sejarah peperangan yang terjadi di Aceh, yang dimuat dalam Melaboh dalam Lintas Sejarah Aceh karya Tengku Dadek Hermansyah. Pada tahun 1874, yaitu tahun-tahun pertama Belanda mulai menjalankan berbagai cara demi meraih simpati rakyat Melaboh. Mereka mendekati para hulu balang di Melaboh dan menawarkan mereka dengan kontrak perjanjian dengan Belanda. Rakyat Melaboh mulai melakukan perlawanan terbuka terhadap Belanda pada tanggal 3 Maret 1877. Tidak hanya melakukan perlawanan, mereka juga membuat para serdadu Belanda di Melaboh merasa tidak nyaman. Pasukan Belanda selalu mendapat teror di mana saja terdapat bivak dan posko, khususnya Merbau, Penaga, Ujung Tanjung. Melaboh menjadi daerah maut bagi serdadu, ungkap Teku Dadek. Belanda sangat sukar dalam menaklukkan rakyat Melaboh. Pasalnya, dalam setahun pos-pos Belanda sering diserang hingga 9 kali. Tidak hanya itu, Belanda bahkan mengganti pemimpin militernya hingga ke-6 kali. Para pejuang di Melaboh cukup jeli dalam serdadu siasat. Misalnya, ketika Belanda menginginkan pengakuan kekuasaannya kepada Teku Kejuruan Ciklela, perjanjian fiktif yang dilakukan pada 24 Februari 1877 telah dilakukan ketika Teku Kejuruan Ciklela tak lagi berkuasa. Ia telah menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya. Kontrak politik itu pun hanya siasat dan tipu daya belaka sampai kepada permulaan tahun 1878. Tidak hanya kegiatan militer Belanda di bagian Melaboh, jelas Teku Dadek, strategi perjuangan yang pernah dijalankan di kota Melaboh ialah penahanan kapal-kapal asing. Aksi pertama terjadi pada November
tahun 1883 ketika kapal Inggris SS Nisero singgah di Tenom. Masuknya kapal Inggris ini segera ditindak dengan tegas oleh Teku Imam Muda. Ia menawan 29 awak kapal yang sebagian besar berkebangsaan Inggris, sisanya berasal dari Belanda, Jerman, Norwegia, Italia, Amerika, dan juga Cina. Aksi penawanan tersebut terhadap kapal-kapal asing di perairan Melaboh. Berikutnya ialah kapal milik Hoek Canton dan kapal yang berbendera Belanda telah ditawan oleh Panglima Laut Aceh di bagian barat oleh Teku Umar. Pada peristiwa ini, Kapten Hansen meninggal dunia, sementara istrinya dan beberapa awak kapal yang lainnya disandra. Pihak Belanda diminta menebusnya sebanyak 40.000 gulden. Taktik penahanan kapal dinilai sebagai strategi jual beli yang dilakukan oleh Teku Imam Muda dan diikuti oleh Teku Umar. Strategi ini digunakan untuk mengumpulkan sumber pendanaan perang hingga melunakkan sikap Belanda yang selama ini cenderung dengan brutal ketika diplomasi. Faktor-faktor penyanderaan dilakukan oleh pejuang-pejuang Aceh di Melaboh yang merupakan akumulasi balas dendam atas penyanderaan tokoh-tokoh pejuang Aceh oleh Belanda. Sisi kemanusiaan tetap ditunjukkan oleh para pejuang Aceh. Sebagai tawanan perang, para awak kapal yang ditawan tetap diberlakukan dengan baik. Kesimpulan laporan resmi Belanda tentang tawanan tersebut yang mengatakan bahwa de gevangenen zijn overheid algemeen redelijk goed behandeld, yang artinya umumnya para tawanan dipelihara dengan bagus, ujar Teku Dadek. Aksi penahanan kapal-kapal asing juga dilatar belakangi oleh aturan datang dari Belanda yang diterapkan oleh Gubernur Belanda di Aceh, Laging Tobias pada 1 Januari 1883. Melaboh termasuk kawasan pelayaran yang dikenal aturan dengan semena-mena Belanda. Ibrahim Alfian dalam Perang di Jalan Allah menyebutkan sejumlah ketentuan yang diterapkan oleh Laging Tobias. Pertama, pembukaan beberapa tempat untuk perdagangan umum, yaitu Lok Semawe di Samalanga, Ulele, Melaboh, dan Tapak Tuan. Kedua, segala impor-ekspor harus melalui tempat-tempat di atas dan juga di bawah dari pengawasan yang begitu keras. Ketiga, bea cukai masuk dan keluar dibagi menurut adat, tetapi yang sediaannya untuk sultan dimasukkan ke dalam tas Hindia dan yang selebihnya buat raja-raja yang bersangkutan. Kota Melaboh juga melahirkan banyak pejuang yang gugur syahid di antaranya, yaitu Teku Umar, Teku Amin, Teku Abbas, Teku Dirundeng, Teku Malem, Teku Kejuruan Muda, Panglima Nyak Asan, Teku Kerueng, Kutapasi, dan Teku Syekh Daud. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.